Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua people, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Oke, kali ini gue akan membahas tentang hadis. Kalau di modul yang gue dapat ini hadis kedua. Kalau di hadis arba'in tuh kalau nggak salah di hadis ketiga. Ya, hadis ketiga. Judulnya tuh rukun Islam. Tapi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Dan tentu saja sebelum menyaksikan videonya, saksikan dulu intronya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini terdapat penjelasan. Dalam hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Yang pertama, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun pertama dan menjadi syariat pertama masuk ke dalam Islam. Rukun ini wajib diucapkan dengan lisan, harus diyakini di dalam hati, jadi tidak sebatas mengucapkan saja. Jadi kalau kalian sudah bersyahadat, jangan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi kalimat itu harus bermakna di dalam hati. Terus dahulu orang-orang musyrik Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat syahadat karena mengetahui makna dan juga konsekuensi setelah mengucapkan kalimat syahadat. Makna syahadat secara ringkas yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Tuhan yang disembah dan mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna ringkas, jadi Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kurang lebih begitu deh ringkasannya. Rukun kedua yaitu mendirikan sholat dengan syarat sahnya dan juga syarat wajibnya dan rukunnya dan wajibnya. Sholat yang termasuk rukun Islam yaitu sholat wajib 5 waktu 1 hari semalam. Yang 5 itu yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga rukun ketiga yaitu menunaikan zakat, dan yang dimaksud di sini segala jenis zakat harta dalam Islam, apapun zakat itu. Terus rukun keempat yaitu melaksanakan haji. Haji yang dimaksud yaitu haji wajib. Di dalam hadis lain menyebutkan rukun yang keempat itu saum di bulan Ramadan. Rukun kelima yaitu saum di bulan Ramadan atau berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Faedah itu apa ya? Mungkin manfaat. Faedah dari hadis ini adalah yang pertama, persaksian di dalam syahadat itu harus diucapkan dengan lisan dan tidak disebut persaksian kecuali dengan lisan. Kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan salat itu menggunakan kata iqami karena ingin menunjukkan bahwa salat harus dilakukan dengan syarat, rukun, wajib, sunnah, bukan hanya gerakan saja. Jadi harus ada semacam syarat lah. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi dia nggak wudu, dia nggak bersuci, dia nggak suci, dia nggak tahu rukun-rukunnya apa segala macam. Jadi itu. Terus zakat dilakukan harus terpenuhi 2 hal, yaitu nisab dan haul.
nisab sudah sampai batas minimal harta, haul sudah sampai 1 tahun hartanya. Jadi pengertian nisab itu sudah sampai batas minimal harta, haul sudah sampai 1 tahun hartanya. Dua keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, haji harus menuju Ka'bah yang berada di Mekah. Kalau bukan ke Mekah, bukan haji namanya. Terus yang terakhir itu saum atau menahan dari pembatal saum, menahan dari pembatal saum dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, jadi kalian paham lah, kayak puasa Ramadan dari imsak sampai maghrib sampai buka gitu, dan menahan diri dari pembatalnya seperti minum, mungkin hawa nafsu, menahan marah, segala macam. Mungkin itu aja sih dari saya, moga-moga bermanfaat untuk kalian yang menyimaknya. Dan udah sih itu aja ya, mungkin udah. Terima kasih atas partisipasinya untuk buang-buang kuota kalian untuk nonton video gue. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya.